pemuda, serta mahasiswa dalam perubahan politik di Indonesia. Hai Gen Z, kalian pikir sejarah itu cuma hafalan tanggal yang bikin ngantuk? Well, kalian salah besar. Sejarah itu drama terbaik di dunia. Ada pengorbanan, ada aksi, ada plot twist, dan juga ada fakta yang menarik. Dan kita berdua ada di sini untuk membongkar semuanya. Selamat datang di Suara Perubahan, podcast yang mengupas tuntas isu-isu krusial negeri. Nah, saya Pinkan Anastasia. Nah, pagi ini kita akan membahas topik yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu peran mahasiswa, pemuda, dan pelajar Indonesia dalam perubahan politik di Indonesia. Isu ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan bangsa. Dan saya Sandri yang akan memastikan semua yang kami omongkan itu adalah fakta, bukan cuma mitos TikTok yang biasa kalian dengarkan. Baik, kita langsung saja kepada Dr. Kayum sebagai pengamat sosial politik. Nah, menurut Anda, seberapa signifikan peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda saat ini di tengah lanskap politik yang sangat dinamis? Secara historis, peran pemuda dan mahasiswa itu seiring dengan perubahan politik dari tahun 1908, 1928, 1966, hingga 1888. Namun saat ini signifikasinya bergeser, bukan berkurang tapi berubah bentuk. Dulu itu fokusnya pada pembelian rezim, namun sekarang tantangannya adalah institusionalisasi kritik dan pengawasan integritas, di mana peran mereka harus lebih berfokus pada literasi politik, polis advokasi, dan mengurangi hoax. Terima kasih dulu. Mesti kita jelas, otoritarisme hari ini mestinya lebih kabur korupsi, yang sistemik oligarki yang merajalela, dan polarisasi ideologi. Tantangan terbesarnya adalah kohesa konsistensi setelah 98. Banyak dari kami yang terkaptasi atau kehilangan arah. Pemuda hari ini harus belajar perubahan politik, bukan sprint 100 meter, tapi program jangka panjang yang hanya galau saat isu viral. Kontribusi nyata itu berarti menjadi politisi yang bersih, menjadi birokrat yang jujur, atau menjadi pengusaha yang etis. Hentikan dikotomi di dalam atau di luar sistemik. Bergeraklah dimanapun Anda berada. Lalu, apa langkah praktis yang harus diambil pemuda saat ini agar kontribusinya berdampak, misalkan dalam menghadapi pemilu yang mendatang? Pertama, literasi politik kritis. Pemuda harus membaca program dan rekam jejak karena bukan hanya sekedar gimmick. Kedua, mengadvokasi isu lintas sektoral. Pemuda kita harus jangan hanya berfokus pada isu mahasiswa, tapi juga isu lingkungan, HAM, dan ekonomi. Dan yang ketiga itu mendesak calon kepala daerah atau pemimpin untuk berkomitmen pada polis paper yang dibuat pemuda. Jadikan pemuda mitra pengawas dan penyusun kebijakan. Pertanyaan saya, apa sih latar belakang berdirinya Budi Utomo pada saat itu? Mungkin Pak Fahri bisa menjawab. Meskipun Budi Utomo berawal dari gerakan sosial dan pendidikan, organisasi ini adalah organisasi modern pertama yang menjadi awal pergerakan kebangsaan yang berujung pada perjuangan kemerdekaan. Budi Utomo yang didirikan oleh Suetomo dan para pelajar Sofia pada 20 Mei 1908 merupakan organisasi pertama di Indonesia. Nah, pertanyaan saya, apa sih makna Sumpah Pemuda yang sampai sekarang ini masih kita junjung? Sumpah Pemuda merupakan komitmen politik dan janji kebangsaan bagi para pemuda di Nusantara untuk bersatu, mengaku satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Komitmen ini secara fundamental merupakan langkah besar menuju perjuangan kemerdekaan berdasarkan semangat persatuan. Nah, saya ingin bertanya, tujuan pada peristiwa Rengas Dengklok pada saat menjelang proklamasi itu apa sih? Peristiwa Rengas Dengklok. Pertama kita harus tahu apa itu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok itu penculikan Soekarno dan Hatta oleh kaum pemuda. Nah, saat itu kaum pemuda dipimpin oleh Charles Saleh dan Soekarni. Tidak lain tujuan utama dari penculikan Soekarno itu adalah segera mendesak proklamasi kemerdekaan tanpa menunggu janji dan campur tangan Jepang, karena Jepang pada saat itu telah menyerah kalah kepada Sekutu. Nah, Pak Putra, coba dong jelaskan apa dampak politik reformasi 1998? Reformasi 1998 membawa perubahan fundamental pada sistem politik Indonesia. Salah satu dampak
paling nyata adalah amandemen UUD 1945 yang menghasilkan implementasi pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat pada tanggal 20 Mei 2004. Nah, pada saat itu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang menyebabkan Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden setelah menjabat selama apa sih yang menjadi latar belakang demonstrasi itu? Demonstrasi 1998 didorong oleh faktor majemuk antara lain krisis ekonomi yang menyebabkan harga pokok naik dan PHK massal. 2. Penindasan sipil dan praktik otorisasi yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. 3. Tuntutan utama mahasiswa adalah rekmas total, termasuk tuntutan turunnya sedang pengetahuan hukum dan pembentukan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Gimana guys, seru banget kan obrolan kita hari ini, mulai dari Budi Utomo yang niatnya baik banget sampai mahasiswa yang jadi game changer di tahun 1998. Nah, kelihatan banget dari dulu sampai sekarang mahasiswa itu atau pemuda nggak pernah jadi penonton aja. Benar banget. Next time kalau kalian dengar kata mahasiswa atau pemuda, jangan cuma mikir nongkrongnya doang tuh. Literally mereka tuh yang bikin Indonesia adalah. By the way, buat yang ikut present kita semoga nilainya aman ya. Yaudah deh guys, wrap up nih obrolan kita. Intinya cute banget. Hari ini intinya always the main karakter di hidup kalian. By the way, kalian tim Kak Faki atau tim Kak Dokter nih? Komen di channel kami ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita. See you in the next episode. Stay safe, stay critical, and always be the game character. Please out. Bye-bye. Bye.